Masuk pada sekitar abad ke-4 Masehi, agama dan peradaban Hindu berkembang dengan cepat di Nusantara. Ini arca Siwa yang ada di Candi Prambanan yang paling besar nih ya. Beberapa kerajaan bercorak Hindu sejak abad ke-5 Masehi berdiri di sejumlah wilayah Nusantara. Ini arca Brahma yang di candi kiri dari Candi Dewa Siwa ya. Salah satunya Kerajaan Mataram kuno di wilayah Jawa Tengah yang mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-9. Pada masa ini, tanah Jawa, terutama wilayah Jawa bagian tengah, menjadi salah satu pusat peradaban Hindu terbesar di Nusantara dan bahkan Asia Tenggara. Jejak kebesaran peradaban Hindu dari masa ini, diantaranya bisa kita saksikan dari kemegahan dan keindahan Candi Prambanan yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Menurut Prasasti Siwagraha yang bertarik 778 Saka atau 856 Masehi, Candi Prambanan yang diresmikan oleh Raja Mataram kuno dari Wangsa Sanjaya dibangun sebagai bentuk dharma terhadap Trimurti atau 3 dewa utama dalam agama Hindu, yakni Brahma sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Siwa sebagai dewa pelebur. Terletak di Desa Karangasem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Candi Prambanan atau Candi Loro Jonggrang yang diduga dibangun pada abad ke-9 ditempatkan khusus dalam halaman suci di Kompleks Candi Prambanan. Kompleks Candi Prambanan terdiri dari 3 candi Trimurti, yakni Candi Siwa, Wisnu, dan Brahma, 3 candi pendamping, yaitu Candi Nandi, Garuda, dan Angsa, 2 candi Apit, 4 candi Kelir, 4 candi Patok, dan 224 candi Perwara. Candi-candi ini berdiri megah di atas tanah seluas 49.284 meter persegi. Di sebelah kiri ya guys, dari pintu utama ada reruntuhan candi yang jumlahnya ratusan ya di sini. Sejauh ini memang belum ditemukan manuskrip kuno atau prasasti yang menjelaskan kawasan Prambanan atau wilayah Jawa bagian tengah lain sebagai lokasi sebuah peradaban besar. Sudah mulai rame nih guys ya, anak sekolah. Masya Allah. Sebuah karya kesusastraan bernuansa Hindu berjudul Kakawin Ramayana yang ditulis sekitar tahun 870 Masehi bisa menjadi penanda kejayaan Mataram Hindu. Naskah Kakawin yang ditulis semasa pemerintahan Dia Balitung dengan alur cerita yang sama dengan yang terpahat pada relief di pagar langkan Candi Siwa dan Brahma ditemukan di wilayah Gunung Merapi Merbabu dan disalin kembali pada tahun 1521 Masehi. Naskah ini ditemukan di wilayah Gunung Merapi dan Merbabu pada tahun 1822. Sekitar 400-an naskah tersebut dibawa ke Batavia pada tahun 1852. Sebagian besar naskah-naskah tersebut berisi teks-teks yang bernafaskan Hindu. Naskah ini sendiri ditulis tahun 1521, tetapi teksnya ditulis pada abad ke-10. Setelah menjadi penanda kejayaan Kerajaan Mataram kuno, pada abad ke-10, Candi Prambanan memasuki masa-masa terbengkalai dan dilupakan. Pemindahan istana atau pusat kerajaan ke Jawa Timur hingga faktor bencana alam seperti letusan gunung berapi dan gempa bumi membuat Candi Prambanan sedikit demi sedikit hancur, tidak terurus, hingga terpendam semak belukar. Selama masa-masa ini, beberapa bagian vital candi bahkan lenyap. Dugaan yang mencuat yang paling kuat adalah karena letusan Merapi yang berulang-ulang. Sampai sekarang aja masih meletus. Jadi penduduk kemudian berpindah mencari tempat yang aman. Berhubung penduduknya pindah, banyak yang pindah, maka sistem kekuasaannya juga pindah ke wilayah Jawa Timur begitu. Jadi ketika penduduk yang biasanya melakukan ritual di Manjusri Graha, di Plaosan, di Siwa Graha,
biasanya rame kemudian dia berpindah, dia otomatis ini jadi terabaikan. Kita tidak begitu yakin apakah waktu Majapahit berdiri abad 14 Prambanan itu masih utuh. Mungkin juga sudah runtuh sebagian-sebagiannya. Pada tahun 1733, reruntuhan Candi Prambanan yang sebagian sudah tertimbun di tanah dan ditumbuhi semak belukar ditemukan kembali oleh C.A. Lons, seorang berkebangsaan Belanda. Temuan ini dilaporkan pada VOC. Berpuluh tahun kemudian pada akhir masa pendudukan Inggris di Jawa, Colin Mackenzie, surveyor bawahan Gubernur Jenderal Jawa, Sir Thomas Stanford Raffles mengunjungi reruntuhan Candi Prambanan. Berdasarkan catatan Mackenzie dan beberapa catatan lain, Raffles kemudian menulis uraian yang cukup panjang tentang Candi Prambanan dalam buku magnum opusnya yang terbit tahun 1817, The History of Java. Ini kita berada di dalamnya ya, sih. Di area Arca Siwa. Ini Arca Siwanya di sini. Gelap sekali ya, harusnya bawa senter tadi di sini. Dek, itu gak kakinya Siwa itu. Prambanan yang kita lihat itu adalah hasil dari pemugaran. Cuma yang catatan kita itu Candi Siwanya, itu yang mugar Belanda. Belanda memugarnya pakai semen yang sangat kokoh sehingga bersifat masif dan kontak. Waktu gempa kemarin itu karena di semen batunya jadi retak. Itu yang berbahaya. Kalau nenek moyang kita itu memberi sistem pada bangunan candi, sistem sambungan batu-batu itu disambungkan dengan batu-batu lain dengan tidak pakai perekat. Jadi kalau ada getaran gempa, dia bergoncang, tapi tidak akan retak bangunan itu, tidak akan sampai runtuh total. Strukturnya ada lock-locknya seperti ini ya guys. Masya Allah, ini kalau kita lihat locknya nih ya, ini berupa batu ya guys. Ini dimasukkan gini untuk mengunci batu yang ada di atasnya. Hebat banget strukturnya ya. Bagaimana gambaran kehidupan dan alam pikir masyarakat, serta sistem pemerintahan yang berlangsung pada masa Kerajaan Mataram kuno, saat ini sebagian bisa kita peroleh dari 130 prasasti pendek yang ditemukan di sekitar kompleks Candi Prambanan. Salah satu prasasti yang menggambarkan keberadaan Candi Prambanan pada masa Kerajaan Mataram kuno adalah Prasasti Siwagraha. Isi prasasti yang dibuat tahun 856 Masehi ini menarasikan kemegahan Candi Prambanan pada saat diresmikan serta gambaran alam sekitar candi. Untuk Candi Prambanan ini ditemukan prasasti namanya Siwagraha, itu bertarikh 856 Masehi, itu menceritakan pada saat candi ini diresmikan. Nah, jadi saat candi ini diresmikan, ini merupakan kompleks candi yang sangat besar, ada bangunan berderet bersap-sap, kemudian ada pagar keliling yang melingkupinya, kemudian diceritakan juga di depannya itu tumbuh pohon tanjung yang namanya Kimuhur. Hampir 90% isi prasasti yang berbahasa Jawa kuno, yaitu prasasti Jawa kuno itu dia berisi mengenai maklumat raja ya, maupun ada semula itu penguasa juga ada, tapi hanya sedikit, akhirnya nanti raja yang memberikan anugerah berupa daerah Sima, yaitu bisa dibayangkan sebagai satu daerah swatantra, daerah otonom ya pada saat sekarang ini, yaitu satu daerah yang mereka diberi kebebasan ya, menentukan pajak dan sebagainya ya, mengelola daerahnya sendiri gitu. Hingga kini kepastian kapan waktu pendirian Candi Prambanan dan siapa yang membangunnya masih belum jelas. Di kalangan masyarakat sekitar candi terdapat mitos bahwa kompleks Candi Prambanan dibangun lewat konflik romansa antara Bandung Bondowoso dengan Roro Jonggrang. Roro Jonggrang
Maukah kau menikah denganku? Bangunkan aku 1000 candi dalam waktu semalam. Sejauh ini berdasarkan bukti-bukti empiris yang ada, baik berupa prasasti dan manuskrip, memang belum ditemukan data primer yang menjelaskan siapa penggagas pembangunan, berapa lama pembangunan, dan siapa yang meresmikan Candi Prambanan. Meski demikian, para arkeolog sepakat menjadikan prasasti Siwagraha yang ditulis pada masa pemerintahan Rakai Pikatan sebagai acuan sejarah Candi Prambanan. Ini agak sukar untuk dijawab. Siapa raja pembangunnya? Ada yang menafsir itu pembangunan itu atas perintah Balitung. Ada yang menafsirkan itu atas perintah Raja Daksa. Dimulai dengan pemilihan lahan, kemudian nanti sesudah pasti dapat lahan, kemudian membangun sebuah candi. Nah, membangun sebuah candi juga bisa kita samakan juga dengan sekarang. Di sana ada ahli bangunan, kemudian ahli pahat, kemudian ahli gambar itu juga ada. Jadi stapaka, stapaki dan seterusnya. Dalam kompleks Candi Prambanan, utamanya Kompleks Suci Candi Trimurti, terdapat relief naratif kesusastraan bernuansa Hindu, yakni relief Krisnayana, yang bertutur mengenai kisah Kresna dan Dewi Rukmini, dan relief Ramayana yang bercerita tentang kisah cinta Ramasita. Sepanjang jalan ya ini pengasingannya di hutan Dandaka itu, Rama ini banyak membasmi raksasa-raksasa jahat. Jadi seperti ini, misalnya dalam relief seperti ini. Jadi memang dalam perjalanannya itu Rama itu muncul sebagai penyelamat dunia gitu. Jadi selalu membasmi kejahatan seperti ini. Di balik kisah Ramayana yang terpahat di kompleks Candi Roro Jonggrang, terkandung nilai filosofi yang dalam mengenai pergulatan batin manusia sebelum mencapai sebuah titik pencerahan. Pembangunan kompleks Candi Prambanan pada masanya diduga memang diproyeksikan sebagai kuil suci untuk pemujaan dewa dalam ritus Hindu. Candi Siwa sebagaimana tertulis dalam prasasti Siwagraha yang bermakna rumah Siwa, dicatat sebagai candi tertinggi. Kalau melihat bangunannya dan kemudian keruangan dari si Candi Prambanan, memang ini dari banyak ahli arkeologis sepakat bahwa ini adalah kuil untuk kerajaan gitu ya. Cuma kemudian pertanyaannya kerajaannya di mana, itu kasus berbeda. Kompleks Candi Prambanan diperkirakan berfungsi sebagai kuil suci untuk pemujaan semasa kejayaan Kerajaan Medang atau Mataram kuno. Sementara pusat pemerintahan Kerajaan Mataram kuno yang berdiri sejak abad ke-8 dan berbentuk kedatuan diduga selalu berpindah-pindah tergantung raja atau rakai yang tengah berkuasa. Para ahli menduga ibu kota Medang itu berpindah-pindah, tidak di satu lokasi, dan sangat mungkin terbuat dari bahan yang mudah lapuk. Jadi kota-kotanya itu adalah semacam pedesaan, istananya itu adalah istana yang berpanggung atau istana dari kayu, bambu, ijuk atapnya, dan seterusnya dari bahan yang mudah rusak. Kalaupun ada bahan awet, mungkin batu-batu umpaknya, batu-batu umpak alas tiang itu. Dan ketika ada pergantian raja, ada suksesi atau sedikit konflik, tempat raja lama ini yang dianggap ibu kota dipindah ke tempat raja yang baru. Kita masih belum bisa mengetahui secara pasti di mana. Satu aja, Medang Ipoh Pitu gitu. Kita masih mencari, kami masih mencari, menduga-duga apakah Medang Ipoh Pitu itu di daerah Wonosobo, ataukah di Temanggung, ataukah Medang Imam Ratipura itu di utara Magelang. Nah, sabar, mungkin penelitian mendatang bisa lebih jelas. Sejauh ini berdasarkan bukti-bukti arkeologis, semisal penemuan sebuah mahkota emas, mangkok emas, dan tas emas
yang diduga berasal dari abad ke-9 di kawasan Wonoboyo, Klaten, Jawa Tengah. Ada dugaan bahwa di kawasan yang tak jauh dari lokasi berdirinya Candi Prambanan pernah ada kehidupan masyarakat yang terorganisir dan cukup maju peradabannya. Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah diduga mulai mengalami kemunduran pada masa kepemimpinan Rakai Kayuwangi dari tahun 856 hingga 880 Masehi. Pada masa ini mulai terjadi berbagai upaya perebutan kekuasaan antar pangeran. Memasuki abad ke-10, lokasi kerajaan Mataram kuno dipindahkan Empu Sendok ke wilayah Jawa Timur. Akibat perpindahan ini, Candi Prambanan dan banyak bangunan candi lain menjadi tak terurus dan mengalami kerusakan. Selain itu, terjadinya beberapa bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi juga ikut menghancurkan bentuk asli banyak candi, tidak terkecuali Candi Prambanan.